Ini adalah saat yang indah untuk duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Duduk diam dan menanti-nantikan Tuhan. Sebab Tuhan akan melawat setiap orang yang terus menanti-nantikan Dia. Ketika kita datang menghadap Tuhan, tanggalkanlah semua beban, tanggalkan setiap persoalan, masalah, tantangan, lalu berserah dirilah kepada Tuhan saja. Mohon belas kasihan Allah Bapa di sorga untuk mengampuni setiap pelanggaran, salah dan dosa, supaya ketika kita duduk di dalam hadirat Tuhan, kita ada dalam keadaan berkenan oleh karena pengampunannya atas hidup kita. Mari kosongkan setiap bejana hati kita dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan biarkan kebenaran firman yang akan kita baca saat ini memenuhi bejana hati kita, memenuhi pikiran kita, bahkan memenuhi seluruh gerak hidup kita, supaya kebenaran firman Tuhan itulah yang mengubah kita dan selalu menguatkan kita dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami mau diam di dalam hadirat-Mu ya Allah. Kami mohon belas kasihan Allah Bapa di sorga mengampuni kami semua dari ketidaktepatan hidup yang kami lakukan. Apa yang merupakan pelanggaran di hadapan-Mu ya Allah, kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa, supaya ketika berada di hadapan-Mu, ketika kami diam di dalam hadirat-Mu, kami ada dalam keadaan layak dan berkenan oleh karena pengampunan-Mu atas kehidupan kami. Allah Bapa yang Maha Kudus, sungguh kami merindukan lawatan-Mu, kami merindukan firman-Mu, dan ketika kami mendengarkan setiap ayat firman Tuhan ini, biarlah kami dikuatkan, dan kami mau terus hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu itulah yang mengubah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk dipenuhi dengan setiap ayat firman Tuhan saat ini. Amin. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan mulai dari Mazmur 23 sampai Mazmur 25. Mazmur 23 mulai ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di dalam ayat 2 dikatakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4 dikatakan,
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di dalam Mazmur 24, mulai ayat 1 sampai ayat 10 dikatakan, Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Di dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat 22 tertulis, dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan,
sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Perhatikan ayat 14 ini dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Perhatikan di dalam ayat 21 dikatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Dan ayat yang terakhir, ayat 22 dikatakan, Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Mari sejenak kita sungguh-sungguh renungkan setiap ayat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk setiap ayat firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang semakin meneguhkan iman percaya kami bahwa orang yang mencari Engkau, orang yang berlindung kepadamu, tidak akan pernah mendapat malu. Bahkan Engkau akan menjaga setiap orang yang berlindung kepadamu. Engkau menjaga dengan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di dalam segala keadaan hidup mereka, di dalam setiap pergumulan hidup mereka, apapun yang mereka gumuli, hamba selalu percaya
Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang empunya hidup ini. Engkau akan menjawab pergumulan anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkau akan mencukupi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Kami sungguh dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu. Dan saat ini kami arahkan hati kami tertuju kepadamu. Kami mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan anak-anak-Mu segala berkat yang berasal dari Allah Bapa di sorga, Elohim Yahweh, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup anak-anak-Mu dan memberkati kehidupan mereka sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, tetaplah percaya, orang yang berlindung kepada Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.